Pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang seluruhnya 40 orang. Sejumlah 35 orang sudah mengembalikan secara bertahap dan 5 orang masih berupaya mengembalikan. Apakah dengan para anggota DPRD Kota Kupang kembalikan uang tersebut dengan secara cicil, maka kasus ini terselesaikan? Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengembalikan uang sebesar 670,5 juta rupiah kepada pihak Kejaksaan Tinggi NTT. Uang tersebut merupakan kelebihan tunjangan transportasi, tunjangan perumahan serta tunjangan pangan dan natura pada 2022 dan 2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Raka Putra Darmana menyebut pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang seluruhnya 40 orang. Sejumlah 35 orang sudah mengembalikan secara bertahap dan 5 orang masih berupaya mengembalikan. Raka menjelaskan berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang diterima Bidang Intelijen Kejati NTT, selanjutnya dilakukan operasi intelijen. Dari operasi intelijen diperoleh data dan keterangan adanya kenaikan tunjangan yang dilakukan pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang tahun 2022 dan tahun 2023 telah melebihi standar yang ditentukan, sehingga mengakibatkan terjadi selisih pembayaran atau kelebihan pembayaran sebesar 5,8 miliar rupiah. Pada Kamis 18 Juli 2024, pihak DPRD Kota Kupang sebagai yang menerima sejumlah tunjangan itu menyerahkan kepada jaksa. Selanjutnya, uang yang telah diserahkan itu akan dititipkan sementara kepada pemerintah Kota Kupang sampai proses operasi intelijen selesai. Untuk Kejaksaan Tinggi NTT, beta salah satu warga NTT, beta mau tanya. Itu uang yang dikembalikan oleh para anggota DPRD Kota Kupang, apakah hanya dikembalikan begitu saja? Atau ada tindak lebih lanjut? Semacam proses hukum atau bagaimana, apakah tidak ada? Kenapa beta tanya seperti itu? Karena beta yakin hal ini kalau dilakukan oleh rakyat jelata, maka sudah pasti rakyat akan bonyok. Apalagi uang tersebut dikembalikan secara cicil seperti yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Kupang saat ini. Maka beta yakin rakyat pasti babak belur. Lalu masa hal ini dilakukan oleh wakil rakyat tapi tidak ada proses hukum lebih lanjut? Dan menurut beta, tidak ada akibat tanpa sebab. Lalu apakah Bapak Ibu di Kejaksaan Tinggi NTT hanya mau periksa kasus ini di DPRD Kota Kupang saja? Apakah Kejati NTT tidak mau bekerja sama dengan BPK untuk periksa kasus ini hingga ke akar-akar? Karena kalau mau diperhatikan, kasus ini sudah terjadi sejak akhir tahun 2022 hingga 2023. Lalu apakah tidak tertarik untuk periksa siapa pembuat kebijakan? Kebijakan tersebut ditandatangani oleh PJ Wali Kota Kupang saat itu yang tertera dalam Peraturan Wali Kota Kupang nomor 39 tahun 2022. Itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 tahun 2021 tentang standar biaya. Bahkan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional. Lalu apakah kasus ini mau diperiksa hingga di DPRD Kota Kupang saja? Apakah dengan para anggota DPRD Kota Kupang kembalikan uang tersebut dengan secara cicil, maka kasus ini terselesaikan? Jadi beta sebagai rakyat jelata meminta dengan hormat kepada Kejaksaan Tinggi NTT bahkan BPK untuk periksa kasus ini hingga ke akar-akar termasuk PJ Wali Kota Kupang saat itu. Karena hal ini sudah menyangkut dengan uang rakyat yang tidak dirasakan oleh rakyat lewat kebijakan-kebijakan konyol.